Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pointan Melani Akbar, NIM 2102095000021 dari kelas PTIKG. Jadi kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai sistem operasi. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah definisi dari sistem operasi itu sendiri. Jadi, sistem operasi merupakan perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk menghubungkan pengguna komputer dengan perangkat keras komputer atau hardware. Nah, beberapa contoh dari sistem operasi ini yang umum digunakan adalah Windows, Linux, macOS, Android, iOS, dan masih banyak lainnya. Kemudian, berdasarkan fungsinya, sistem operasi ini memiliki fungsi yang cukup banyak, diantaranya yang pertama sebagai manajemen memori, kemudian yang kedua sebagai manajemen prosesor, yang ketiga menjadi manajemen perangkat, yang keempat menjadi manajemen file, yang kelima menjadi keamanan, dan masih banyak lainnya. Nah, pada sistem operasi di ini terdapat service-service seperti yang pertama, sistem operasi itu menyediakan layanan bagi pengguna dan program. Kemudian dia menyediakan sebuah lingkungan program yang akan dieksekusi, dan kemudian dia menyediakan penggunaan layanan untuk menjalankan program dengan cara yang aman dan nyaman. Nah, di dalam sistem operasi ini terdapat namanya eksekusi program. Jadi, eksekusi program adalah fungsi dasar komputer yang prosesnya diambil dari pengolah instruksi dengan langkah-langkah. Nah, sistem operasi ini berkaitan dengan perangkat input dengan perangkat output. Jadi, perangkat input itu yang pertama dia itu disebut sebagai input device, merupakan perangkat yang memiliki tugas untuk menerima setiap instruksi yang masuk ke komputer. Contohnya itu keyboard, mouse, joystick, dan lain-lain. Kemudian perangkat output, biasa disebut juga sebagai output device, merupakan perangkat komputer yang bertugas untuk menampilkan hasil proses data agar bisa dipahami oleh pengguna. Dan ini dapat berupa gambar, video, teks, ataupun suara. Contohnya dia itu monitor, speaker, dan lain-lain. Nah, biasanya sistem file ini disusun dalam direktori atau folder untuk navigasi atau pengaturan dan penggunaan yang lebih mudah. Nah, direktori ini dapat diisi atau berisi file dan arahan lainnya. Di sistem operasi ini terdapat suatu proses. Nah, suatu proses ini pada dasarnya adalah sebuah program dalam eksekusi. Eksekusi atau proses harus berlanjut secara berurutan agar saling berkesinambungan. Nah, ketika suatu program dimuat ke dalam memori dan itu menjadi proses, maka dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada start. Nah, dia ini berisi data sementara seperti variabel lokal. Kemudian yang kedua dia itu ada heap, merupakan memori yang dialokasikan secara dinamis. Kemudian yang ketiga ada teks, contohnya itu dapat diwakili oleh nilai program counter dan isi register prosesor. Dan yang terakhir itu ada data yang berisi variabel global dan statis. Selanjutnya kita beralih ke siklus hidup proses. Nah, siklus hidup proses ini terbagi menjadi 5. Yang pertama start, yang berarti proses diawali atau dimulai. Kemudian proses ready, dia artinya proses sedang menunggu untuk ditugaskan ke prosesor. Kemudian yang ketiga ada running, dia itu proses diatur ke berjalan dan proses itu menjalankan instruksinya. Kemudian yang keempat itu ada waiting, yaitu proses berpindah ke status menunggu jika perlu menunggu sumber daya, seperti menunggu file yang tersedia. Kemudian yang kelima itu ada terminate or exit. Dia ini menunggu untuk dihapus dari memori utama. Selanjutnya kita membahas mengenai block control process, adalah struktur data yang dikelola oleh sistem operasi untuk setiap proses. Terbagi menjadi 10 deskripsi. Yang pertama ada itu proses state, kemudian proses privilege,
kemudian yang ketiga ID proses, yang keempat pointer, yang kelima program counter, yang keenam CPU register, yang ketujuh CPU scheduling information, yang kedelapan memory management information, yang kesembilan accounting information, dan yang terakhir itu I/O status information. Nah, selanjutnya adalah penjadwalan proses. Jadi penjadwalan proses adalah aktivitas yang dilakukan oleh manajer proses yang menangani penghapusan proses yang berjalan dari CPU dan pemilihan proses lain berdasarkan strategi tertentu. Jadi penjadwalan proses adalah bagian penting dari sistem operasi multiprogramming. Nah, dari tadi kita itu menyinggung sedikit mengenai file, dan file. Jadi, apa sih arti file itu sendiri? Jadi, file adalah kumpulan bernama informasi terkait yang direkam pada penyimpanan sekunder, seperti disk magnetik, pita magnetik, dan disk optik. Nah, secara umum file ini adalah urutan bit, byte, baris atau catatan yang artinya ditentukan oleh pembuat file ataupun pengguna. Nah, di dalam sistem operasi tentunya kita membutuhkan sebuah keamanan. Nah, keamanan sendiri ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu autentikasi, dan yang kedua itu adalah kata sandi satu kali. Jadi yang pertama autentikasi. Jadi autentikasi itu mengacu pada mengidentifikasi setiap pengguna sistem dan mengaitkan program pelaksanaan dengan pengguna tersebut. Dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu menggunakan nama pengguna atau kata sandi, kedua kartu pengguna atau kunci, yang ketiga atribut penggunaan berupa sidik jari atau pola retina mata ataupun tanda tangan. Kemudian yang kedua adalah kata sandi satu kali. Kata sandi satu kali memberikan keamanan tambahan bersama dengan autentikasi normal. Dapat digunakan dengan berbagai cara seperti nomor acak, kunci rahasia, ataupun kata sandi jaringan. Nah, itulah tadi beberapa materi atau subtopik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.